Video ini viral bukan karena romantis, tapi karena bikin banyak orang gak habis pikir. Seorang pria menangis histeris membuka baju lalu sujud berkali-kali di depan pacarnya, bukan di tempat ibadah. Bukan karena ibunya, tapi demi seorang perempuan yang bahkan terlihat tenang dan diam. Netizen tertawa, sebagian menghina, sebagian lagi marah. Tapi pertanyaan pentingnya bukan ini cowok lemah atau tidak, melainkan mentalitas apa yang bikin seseorang bisa sehancur ini. Pertama-tama, kita lurus satu hal penting. Pria menangis itu bukan masalah. Dalam psikologi modern, emosi adalah sinyal bukan kelemahan. Menangis bisa jadi bentuk pelepasan stres, kehilangan, atau trauma. Masalahnya di video ini bukan sekedar menangis, tapi bagaimana emosi itu diekspresikan dan kemana diarahkan. Pria ini kehilangan kontrol diri, merendahkan tubuh, dan meratapi sendiri. Memohon dengan cara ekstrim, menjadikan pasangan sebagai pusat keselamatan hidupnya. Ini bukan lagi soal cinta, tapi emotional dependency atau ketergantungan emosional. Dalam teori psikologi relasi, kondisi ini sering muncul pada individu dengan harga diri rendah, ketakutan ditinggalkan, pola attachment tidak aman. Orang dengan anxious attachment merasa nilai dirinya ditentukan oleh pasangan, takut kehilangan secara berlebihan, rela melakukan apapun demi tetap dipilih. Makanya muncul perilaku ekstrim, menangis, merendah, memohon, bahkan sujud. Padahal cinta yang sehat tidak pernah meminta seseorang menghapus harga dirinya sendiri. Di titik ini, emosi bukan lagi jujur, tapi sudah berubah menjadi panic response. Dan ketika seseorang berada di kondisi panik emosional, akal sehat seringkali mati. Netizen dengan cepat melabeli cowok lemah, gak punya harga diri, surga bukan di lubang pacar. Komentar-komentar ini terdengar keras, tapi sebenarnya lahir dari kebingungan kolektif. Karena secara sosial, kita diajarkan dua ekstrim. Laki-laki harus kuat dan dingin, atau cinta harus total tanpa batas. Keduanya sama-sama berbahaya. Dalam relasi yang tidak sehat, sering terjadi power imbalance. Satu pihak terlalu bergantung, terlalu takut kehilangan, terlalu memuja. Sementara pihak lain, pasif dominan secara emosional atau menikmati posisi di atas. Dari video itu terlihat jelas ya pria berada di posisi inferior secara psikologis. Ketika seseorang rela menanggalkan harga diri, kehilangan batas personal, memuja pasangan seperti pusat hidup, maka relasi itu bukan lagi cinta, tapi obsesi yang disfungsional. Dan ini bukan soal gender, perempuan pun bisa mengalami hal yang sama. Masalah utamanya adalah seseorang belum selesai dengan dirinya sendiri, tapi sudah menjadikan orang lain sebagai sumber makna hidupnya. Relasi seperti ini rentan manipulasi, penuh drama emosional, dan sangat tidak stabil, bro. Sekarang kita bahas hal paling penting, harga diri. Harga diri bukan tentang arogan, tapi tentang mengetahui nilai diri tanpa harus memohon pengakuan. Dalam psikologi, self-worth yang sehat berarti bisa mencintai tanpa kehilangan diri, bisa sedih tanpa merendahkan martabat, bisa ditolak tanpa menghancurkan identitas. Pria dalam video ini bukan terlalu cinta, tapi kehilangan pijakan identitas. Dia tidak lagi berdiri sebagai individu utuh, melainkan sebagai orang yang hidupnya tergantung pada validasi pasangan. Ini juga berkaitan dengan krisis maskulinitas modern. Banyak laki-laki tidak diajarkan mengelola emosi, tidak diajarkan membangun nilai diri, hanya diajarkan punya pacar yang dengan sukses. Akibatnya, saat relasi retak, seluruh diri itu runtuh. Padahal relasi yang sehat itu, dua individu utuh yang saling memilih, bukan satu individu utuh dan satu individu kosong yang menempel. Cinta tidak pernah meminta seseorang sujud secara simbolik lah, merendahkan diri, mengorbankan harga diri. Kalau sampai di titik itu, yang perlu disampaikan bukan hubungan, tapi kesehatan mentalnya, bro. Video ini bukan untuk menertawakan, tapi untuk jadi cermin. Kalau cinta membuat lo kehilangan harga diri, kehilangan kendali, dan kehilangan logika, itu bukan cinta, itu tanda bahaya. Share video ini kalau lo peduli relasi yang sehat dan dewasa. Subscribe channel ini kalau lo mau bahas sosial dan mental tanpa drama, tanpa menghakimi, tapi tetap tegas dan jujur.